astaghfiruhu wa ladini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali lanjutkan lah kitab Mafahim Siyasah sudah hadir, masuk ke bab baru ini. Eh, Bab tentang sebab-sebab penderitaan dunia. Sebenarnya bab ini pembahasannya itu sudah kita atau sudah ada di pembahasan bab-bab sebelumnya ya. Eh, Walaupun nanti yang difokuskan ya di bab ini adalah eh, ada tiga isu sentral yang sebelumnya sudah dikupas di bab-bab sebelumnya yang menjadi apa yang dijadikan sebagai judul bab ini menjadi sebab penderitaan gitu. Eh, jadi tiga isu ini sudah dibahas sebenarnya di bab sebelumnya, tapi ini dikaitkan dengan eh, bahwa ketiga hal itu menjadi sebab ya menjadi sebab kenapa dunia ini sampai sekarang mengalami berbagai penderitaan. Jadi nanti kita akan apa namanya akan urai menjadi tiga subbagian ya kurang lebih begitu. Surah saya udah masuk masuk ya Jelas, sudah. Ustaz. Jelas, Ustaz. Ini ada yang nggak ada aja ya, mungkin ininya yang belum masuk mungkin dicek lagi device masing-masing. Nah, apa tiga hal itu yang nanti kita akan urai ya. Jadi kita tidak akan bahas secara keseluruhan, nanti kita secara apa ya sesuai dengan pembahasan sebelumnya ya. Kita coba dalami lah satu persatu. Baik, ada tiga hal ya. Ini di beberapa paragraf awal itu dijelaskan bahwa dunia ini menderita karena tiga hal ya. Pertama karena ada negara-negara adidaya. Yang jadi masalahnya itu bukan negara adidayanya sebenarnya. Ya, tapi negara adidaya yang mereka mengatur dunia sesuai dengan konsep mereka dan konsepnya itu konsep yang kalau istilah saya itu yang rusak dan merusak gitu ya. Eh, Apa itu negara adidaya kita sudah bahas ya tentang posisi negara. Ada 4 level negara di dunia. Negara adidaya, negara independen, negara satelit, dan negara pengikut ya. Nah, negara adidaya itu adalah negara yang eh, ya bahasa hanya itu superpower ya. Negara yang punya kekuatan yang besar sehingga dia punya daya pengaruh secara global gitu. Nah, berbagai penderitaan dunia ini adalah karena ya kelakuan negara adidaya ini gitu. Kita saksikan sekarang bagaimana krisis Palestina tidak seolah-olah tidak ada solusi ya. Ya karena memang negara adidaya kelakuannya adidaya yang mereka katanya punya konsep perdamaian dunia tetapi mereka sendiri apa berstandar ganda ya terkait dengan penerapan konsep dan nilai-nilai mereka. Sehingga ya muncullah berbagai penderitaan. Eh, Bagaimana kemiskinan di dunia ketiga itu terjadi, bagaimana eksploitasi alam yang merusak itu juga terjadi gitu. Eh, atau juga eh, krisis-krisis di berbagai tempat yang seolah-olah tidak ada penyelesaian. Itu semua adalah karena adidaya. Jadi kalau kita mau cari kambing hitam salah satunya itulah adidaya. Nanti kita akan urai ya.
kelakuan adidaya ini seperti apa. Dan yang kedua itu adalah karena memang ada konsep di terjemahannya ini disebut keluarga internasional ya. Kalau dalam bahasa faktualnya itu adalah international community, ya. Komunitas internasional. Itu bahasa resminya ya. Cuman memang diterjemahkan komunitas itu kayak keluarga ya. Mungkin agak kurang pas sebenarnya penerjemahannya keluarga internasional, international community. Nah, yang dimaksud international community nanti kita akan bahas di awal ya tentang international community itu adalah dan dan berbagai turunannya. Jadi kalau bicara international community itu nanti akan berbicara juga dengan international organization, ya, organisasi internasional, dan juga nanti akan membahas apa namanya eh, international law, ya, hukum internasional. Gitu. Karena hukum internasional itu adalah kesepakatan dari international community. Organisasi internasional itu adalah juga wadah bagi international community. Gitu. Maka kami di hubungan internasional yaitu membahasnya itu dulu waktu zaman saya S1 itu mata kuliah itu eh, ada mata kuliah organisasi internasional, ada mata kuliah hukum internasional. Nah, sedangkan community internasional itu biasanya menjadi apa namanya pengantar ya, prolog belum kemudian membahas tentang organisasi internasional. Ada apa timelinenya. Sekarang mungkin kita mengenalnya ada PBB, ada organisasi konferensi Islam macam-macam. Itu adalah organisasi internasional. Itu semua berawal dari international community. Ya. Sejarah. Nanti saya akan juga jelaskan. Kalau mau nanti saya ada buku ya yang mungkin apa boleh dibaca filenya ya. Tapi bahasa Inggris ya. Ini mah buku buku apa buku bahan ajar saya. Kalau ingin memperdalam tentang sejarah international community boleh saya kasih. Nanti beberapa saya kasih apa namanya eh, spill-spill ya beberapa isinya. Nah, yang ketiga yang juga menjadi sebab penderitaan dunia itu adalah karena masih terjadinya penjajahan. Mulai dari penjajahan karena dulu kolonialisme, nah, sekarang imperialisme, dan penjajahan ini adalah buah dari kapitalisme. Makanya penjajahan yang sekarang terjadi yang menjadikan dunia menderita itu juga merupakan aktivitas dari negara adidaya. Posisi pengaturan adidayanya masalah, ya. Kemudian konsep yang dibawa oleh adidayanya yaitu imperialisme itu juga satu. Nah, itulah isi dari bab ini. Itu Bang. Selesai berarti bab ini. Jadi hanya membahas 3 poin ini aja. Tapi nanti kita dalam. Oke. Nanti bulak-balik di sini. Bulak-balik di sini. Termasuk di paragraf awal ini juga di. Tapi saya nanti kasih beberapa ilustrasi lah, supaya gampang. Nah, ini terkait dengan negara adidaya ini. Jadi supaya kebayang apa itu negara adidaya, ya, negara yang ngatur dunia gitu, negara adidaya itu. Ya, sekarang adidaya adalah Amerika, ya. Jadi Amerika itu dia eh, apa namanya? punya ya punya pengaruh secara global ya, internasional. Mata uang internasional dia yang tetapkan ya. Kenapa kita standar perdagangan internasional pakai dolar ya? Karena ya dia adidaya jadi yang ngatur gitu. Bahasa bahasa Inggris ya. Bang, ini peninggalan Inggris ya. Dan Amerika masih melanjutkan bahasa Inggris itu sebagai bahasa internasional. Dulu kan ketika adidayanya Islam ya bahasa internasional bahasa Arab ya.
Ketika adidayanya Spanyol, ya bahasa internasional Spanyol. Makanya negara-negara jajahan Spanyol pakai bahasa Spanyol semua kan. Ketika adidayanya Perancis, ya Perancis ya. Jajahan Perancis itu ya digunakan bahasa Inggris. Itu salah satu bukti pengaruh adidaya itu. Termasuk juga standar nilai, ya, value. Makanya kenapa sekarang kok yang digembar-gemborkan demokrasi, ya karena itu adalah jualannya negara adidaya. Yang digembar-gemborkan adalah HAM, ya. Itu adalah konsep yang dibawa oleh negara. Jadi itulah negara adidaya, negara yang memang punya pengaruh secara global. Ya. Dan ketika pengaruhnya buruk, maka ya jadilah dunia internasional itu mengalami berbagai keburukan. Nah, kemudian juga tentang international community. Jadi ini menarik nih, saya belum nemu ya pernyataan dari Kofi Annan. Kofi Annan itu adalah Sekjen PBB. Ya. Dia menyampaikan bahwa beberapa orang menyatakan bahwa international community itu adalah sebuah fiksi. Makanya kalau bicara international community atau komunitas internasional itu ini beneran ada atau enggak gitu ya. Kalau ada, apakah memang sesuai dengan namanya? Pas saya baca quote ini ternyata ini sama juga yang dibahas di dalam bab ini. Jadi bagaimana kemudian makanya disebutnya mitos atau khurafat ya kalau bahasa kitab ya. Mitos atau khurafat dari internasional komunitas. Dan disitulah orang akhirnya berharap ya, wah ini Palestina selesai sama PBB gitu ya diarah sama hukum internasional. Jadi semua semua itu diarahkan ke ke ini nih konsep internasional community. Dan ya faktanya sebenarnya ya, internasional community itu tidak apa tidak seindah yang orang bayangkan. Kebetulan saya di kampus ngajar hukum internasional. Jadi selalu di awal itu saya sampaikan eh, kita mempelajari sesuatu yang ya faktanya ada, memang harus kita pelajari. Sebagai orang HI kan harus belajar ya, tentang fenomena yang ada di dalam dunia internasional. Salah satunya hukum karena kita baca. Tapi eh, ya jangan apa, jangan berharap banyak gitu. Maksudnya kita harus paham juga filosofinya. Makanya saya selalu sampaikan di awal itu eh, filosofi kemunculan hukum internasional itu seperti apa. Ya kurang lebih apa yang kita bahas di sini. Bahwa hukum itu hukum internasional itu tidak seperti hukum yang ada di dalam benak kita ya. Hitam putih menentukan benar salah gitu ya. Ada apa namanya? Institusi pengadilannya dan seterusnya gitu. Ada polisinya, ada pengadilannya, ada yang dihukum gitu. Faktanya hukum internasional tidak berjalan seperti itu. Ada negara yang dihukum oleh hukum internasional, bisa faktanya ada. Ada juga negara yang kebal terhadap hukum internasional. Ya contohnya Israel itu kan, seberapa banyak pelanggaran internasional yang dia lakukan tidak bisa. Jadi sebenarnya hukum internasional itu ada nggak? Berharap kepada organisasi internasional. PBB itu ada nggak sih? Eh, ada sih, iya memang ada. Cuman dia sesuai dengan fungsi yang kenapa dia dipilihkan. Ya karena memang ada hal-hal yang harus kita dalami tentang apa yang disebut dengan international law atau international organization ya, dan termasuk di dalamnya adalah international community. Eh, ini yang membuat saya luar biasa ya kitab ini ketika saya dulu awal baca ketika awal kuliah ya, dulu belum ada terjemahan ya, jadi ada senior saya yang cerita ini adalah kitab bagus nih. Saya tuh eh, ini HI banget gitu kitab dan sangat filosofis ya, sangat membahas hal yang real dari jadi apa yang dia dipelajari textbooks di dunia hubungan internasional itu filosofinya ada di kitab. Ini jadi kitab
referensi ngajar saya kita Mafahim sia-sia. Baik. Kemudian juga, nah ini imperialism ya. Jadi ya imperialism sebagai eh, torikoh atau metode untuk menjalankan kapitalisme, ya ini terus berjalan. Dan yang menjalankan adalah negara adidaya. Ini ada buku juga bagus. The Highest Stage of Capitalism. Jadi imperialisme itu tidak bisa dilepaskan ya dari kapitalisme. Makanya disebutnya dalam bahasa kitab ini ya dia adalah torikoh ya. Jadi kapitalisme itu bisa jalan dengan adanya imperialisme, gitu, penjajahan. Eh, dan itu dua sisi yang tidak pernah bisa dilepaskan. Nah, tinggal nanti hanya berubah berubah bentuk ya, struknya gitu ya. Kalau dulu penjajahan itu adalah penjajahan yang sifatnya fisikal ya, dia menjajah daerah bikin koloni, makanya disebut daerah kolonial gitu. Tapi imperialisme ini itu adalah bentuk ya penjajahan yang terus menerus berubah. Dan di dalam kitab Nizam Islam itu memang buah dari Garizatul Baqa ya. dari naluri manusia ya, untuk kemudian bisa mempertahankan eksistensinya, mendapatkan sesuatu gitu. Nah, makanya dia akan terus mencari bentuk gitu. Dan semakin semakin samar, semakin halus ya proses realism itu menjadi kita tuh nggak ngerasa. Ini kan di Indonesia lagi kayak saya bukan di Indonesia aja, lagi lagi euforia eh, hari kemerdekaan. Kita merdeka dari penjajahan. Dan pertanyaannya apakah kita benar-benar merdeka? Gitu. Kita secara seremonial ya kita merayakan itu, gitu ya. Bahkan dengan berbagai bentuk kegembiraan. Gitu. Cuma ketika kembali ke realitas, apakah itu memang masih eh, apakah itu memang kita sudah merdeka atau kita memang dijajah dalam bentuk lain, gitu ya? Dijajah dalam bentuk lain. Dan yang menjajah itu adalah kaum imperial. Oke. Maka ditegaskan lagi, nih, diulang-ulang di awal-awal paragraf bahwa penderitaan dunia itu akan terus terjadi. Makanya ini yang nanti harus dihilangkan. Gimana, jadi kalau pertanyaannya, gimana supaya kita tidak menderita? Ini dalam konteks politik ya. Kalau personal mungkin beda. Eh, tiap orang punya penderitaan. Pada dalam konteks politik, gimana supaya tidak menderita ya? Tiga hal ini yang harus dihilangkan. Makanya nanti eh, apa, Islam rahmatan lil alamin sebagai apa antitesa dari penderitaan. Satu menderita, zolim ini rahmah, ya, kebaikan. Rahmatan lil alamin itu pasti akan menghilangkan tiga hal ini. Pertama, ya adidaya mungkin tetap ada ya, bukan harus ada adidaya, tapi adidaya yang menyebarkan rahmah, bukan adidaya yang mengeksploitasi, yang melakukan penjajahan. Nah, yang kedua nanti mendudukan lagi sebab penderitaan yang lain, apa itu? Komunitas internasional. Eh, apa namanya? Mendudukan lagi organisasi internasional, mendudukan lagi hukum internasional sesuai dengan faktanya. Jadi hukum atau organisasi internasional itu bukan dihilangkan, gitu. Tapi nanti akan ditempatkan sesuai dengan faktanya. Karena sekarang kan hukum internasional itu jadi alat ya, alat negara adidaya, alat halus dari negara adidaya. Itu juga ada bukunya tuh. Saya udah nawarin dari dulu ya, seingat saya. Dan belum ada juga yang minta, berarti nggak menarik. International law and the apa exhibit lupa gitu. Jadi hukum internasional dan apa ya US hegemoni ya. Kalau nggak salah, saya lupa judul. Artinya bahwa hukum internasional itu
dibuat oleh Amerika. Ya. Nah, jadi dunia akan terus menderita kalau mitos international community tetap ada, kemudian negara adidaya itu terus saling bersaing dalam konteks ya tadi menyebarkan keburukan-keburukan dan imperialisme itu terus. Makanya kemudian untuk menghilangkan penderitaan dunia, ya, eh, nah ini tadi international community. Jadi international community itu eh, penampakannya saat ini dua, organisasi internasional dan hukum internasional. Ini beberapa organisasi internasional mungkin pernah kita tahu ya. Di level regional ada ASEAN. ASEAN itu adalah international community di level Asia Tenggara. Dan ada Uni Eropa, kemudian juga ada eh, G20, termasuk juga ada BRICS, ya, gabungan dari Brazil, eh, Rusia, India, China, dan South Afrika. Nah, Indonesia ikutan ya kemarin jadi anggota BRICS, tambah ini lagi betul BRICIK, BRICIK, jadi BRICIK tambah Indonesia. Ada ada African Union, ada Organization of American States, ya, macam-macam. Ini yang disebut sebagai international community. Jadi memang tidak disebutkan langsung ya di dalam kitab ini bahwa international community adalah organisasi internasional dan hukum internasional. Ini bukan penafsiran saya, tapi kalau kita baca, memang ruangnya itu begitu. Nanti kita juga akan singgung di dalam pembahasan international community itu tentang international law. Dan dulu juga sudah kita singgung nih, ada satu bab tentang hukum internasional. Kalau bahasa terjemahannya itu bukan hukum, apa undang-undang internasional gitu dan konvensi internasional sudah kita bahas. Dan adidaya. Jadi adidaya itu mereka saling bersaing ya. Kadang ada yang dominan, kadang ada yang kemudian mereka eksis di tempatnya masing-masing. Dulu ada, ya kalau sekarang kan Amerika Serikat ya. Pada saat Perang Dingin ada Amerika Serikat dan Uni Soviet. Itu adidaya yang saling bersaing. Makanya di pembahasan bab sebelumnya, eh, apa namanya, dinamika di berbagai kawasan itu dinamika yang dilakukan oleh negara adidaya gitu ya. Di Timur Jauh adidaya bersaing muncullah problem. Timur Tengah adidaya bersaing muncullah problem. Afrika adidaya bersaing muncullah problem. Jadi makanya berbagai problem di kawasan itu adalah persaingan antar adidaya. Kalau adidayanya dominan, tidak ada persaingan, maka muncul yang disebut sebagai cold peace, ya. Perdamaian dalam hegemoni. Damai tapi eh, dikooptasi oleh. Ya, nah, ini juga gambaran ya bagaimana adidaya itu memang negara yang punya pengaruh secara global. Juga sering kita singgung ya. Contohnya Amerika Serikat. Jadi ini saya ingin menggambarkan inilah adidaya gitu. Adidaya itu kemarin Indonesia kan wah, di bulan di Bandung ya, meresmikan lagi 6 kodam, 6 kodam, ya 6 kodam baru, menambah lagi angkatan eh, udara dan menaikkan level angkatan laut dari Lanal ke Kodral gitu ya, Komando Daerah Angkatan Laut. Tapi itu belum sampai level adidaya. Kenapa? Karena hanya ngurusin
negaranya sendiri kan, hanya menempatkan atau menambah kekuatan militer di negaranya sendiri. Gitu. Bandingkan dengan Amerika. Amerika itu dia sudah punya pangkalan militer tidak hanya di negaranya yang warnanya merah, tapi juga menempatkan di data ini ya, 80 negara. Bayangkan, adidaya. 750 basis militer di 80 negara. 173.000 tentara yang ditempatkan di 159. Ini beneran adidaya gitu. Bukan muji ya, fakta gitu. Ya, supaya kebayang adidaya itu kayak gimana. Oke. Nah, jadi ditegaskan lagi bahwa penyebab penderitaan dunia itu adalah tiga hal. Sehingga tiga hal ini harus dihilangkan. Kalau penderitaan ingin hilang. Pertama, khurafat. Nah, sebutnya khurafat ya. Sekarang sebut mitos, sekarang sebut khurafat. Keluarga internasional atau komunitas internasional. Jadi umat itu harus paham ya, tidak hanya umat ya. Mungkin semua orang itu harus paham bahwa yang namanya hukum internasional, organisasi internasional itu adalah khayalan, khurafat. Gitu. Jadi kita tidak boleh berharap terhadap hukum dan itu bukan menjadi goals ya bagi nanti kalau tegak khilafah atau daulah Islam itu tidak akan me- mengarahkan dunia itu diatur oleh organisasi internasional atau hukum internasional karena itu adalah sesuatu hal yang eh, apa, apa ya, tidak real gitu tidak faktanya tidak real. Makanya tadi saya sampaikan di awal saya tuh suka ngasih soal ujian ya, SPS gitu. Pertanyaannya itu apakah hukum internasional itu ada atau enggak gitu. Jelaskan gitu aja. Disebut tidak ada faktanya ada, disebut ada faktanya nggak jalan. Jadi ada fakta. Kalau dosen kan gitu, bikin soal semua jawaban benar, yang penting alasan. Makanya kalau mata kuliah saya nilainya bagus-bagus, jawabannya eh, bebas. Yang penting melatih argumentasi. Karena ilmu sosial kan nggak hitam putih, kan. Semua jawaban itu benar. Yang penting alasan. Dan yang kedua, ya dominasi negara adidaya yang ya dalam konteks Islam berarti tidak boleh lagi selain Islam itu menjadi adidaya gitu bahasa simpelnya. Jadi artinya adidaya level global itu harus diruntuhkan. Jadi caranya supaya dunia ini hilang penderitaan, Islam harus jadi adidaya. Negara adidaya yang eksis sekarang harus dikalahkan. Lalu gimana caranya supaya Islam bisa menjadi negara adidaya? Itu nanti di bab akhir ya. Akan dan yang ketiga ya karena nanti adidayanya Islam, maka imperialisme, ya, monopoli dalam arti kepentingan negara imperial itu akan juga hilang. Baik itu ya Bang Azhar pengantar ya. Jadi eh, terkait dengan sebab-sebab penderitaan itu adalah tiga hal. Pertama, ya kadang urutannya beda-beda ya. Adidaya, kemudian khurafat eh, internasional dan imperialisme atau penjajah. Baik, kita masuk sedikit ya ke international community. Ini pengantar, berpengantar. Kita masuk ke, tapi international community cukup panjang. Nanti saya pilih beberapa subbagian. Saya akan bahas dulu sejarah, ya, sejarah international community. Ini luar biasa juga ya kitab ini. Memang sekilas, tapi
eh, akurat gitu ya. Walaupun kalau saya dulu awal-awal baca tentang ini tuh agak apa ya, agak menyerikat dahi ini kok gini gitu. Tapi ternyata setelah di dalamnya oh benar gitu. Karena kan ya ini namanya juga kitab ini ya, kitab pergerakan. Jadi ini batil gitu ya. Kok batil sih? Tapi setelah dijelas oh iya benar batil. Artinya ada standing point dulu ya, ada sikap dulu. Jadi ini asasnya itu salah gitu ya. Ke organisasi internasional harus dikasih label dulu itu salah supaya nanti dia tidak ada harapan gitu dalam konteks Islam ya, tidak berharap ke PBB, tidak harap ke ASEAN, tidak harap ke OKI dan seterusnya, itu nggak ada harapan sama sekali ke organisasi internasional dan hukum internasional. Bahwa itu bisa mengatur nanti harus dilihat. Makanya nanti dan juga sudah dibahas ya, ada yang disebut sebagai international law ya, atau disebut di si kitab ini sebagai undang-undang internasional, ada yang disebut sebagai international apa namanya convention ya, kebiasaan internasional. Nah kalau dalam konteks kebiasaan internasional, eh, hal yang memang eh, disepakati bersama untuk mengatur kebiasaan-kebiasaan bersama itu oke ya, Islam menerima. Tapi tidak boleh kemudian itu menjadi aturan yang ada kepentingan. Ya kepentingan pasti ada, ya, tapi kepentingan yang sifatnya juridis. Tapi kalau pengaturan yang sifatnya teknikal, ya, nah ini juga disclaimer ya. Jadi hukum internasional yang sifatnya teknikal administratif yang kemudian disebut sebagai international convention ya, atau kebiasaan internasional itu nggak masalah. Justru yang dikritisi itu adalah international law yang situ eh, memuat kepentingan-kepentingan dari negara adidaya. Apakah yang sifatnya teknikal tidak ada kepentingan? Eh, Bisa ada, bisa enggak. Nah, di situ yang kemudian nanti eh, sebuah negara adidaya itu harus bisa mengemas. Contoh misalnya gini, bulan saya juga mengisi kajian ya di dalam kitab Al-Amwal itu dibahas tentang masalah dinar dirham ya, mata uang. Eh, Menjadikan mata uang internasional itu berbasiskan emas dan perak. Melipir sedikit ya ke kitab sebelah. Itu eh, kalau dalam pandangan Islam kan itu syar'i. Tapi secara teknikal memang itu real gitu ya. Karena emas perak itu sesuai dengan nilai intrinsiknya gitu. Bandingkan dengan mata uang dolar gitu ya. Apa sih dolar gitu? Dolar itu kan hanya legitimasi kan. Karena dia punya Amerika, Amerika memaksakan itu, akhirnya dunia harus pakai gitu. Tapi kalau kita punya dolar kan dibakar atau apa ya, kita tidak ini. Secara teknikal itu tidak tidak apa ya, tidak sesuai dengan kebutuhan nyata gitu. Beda dengan mata uang emas. Gitu. Artinya secara syar'i Islam itu memberi solusi terhadap pengaturan yang sifatnya teknikal masalah mata uang, tapi juga itu ya tidak hanya syar'i tapi juga sesuai dengan kebutuhan. Itu contoh gitu. Eh, Contoh lain misalkan ada yang memang secara syar'i dibebaskan ya, sesuai kesepakatan. Contoh misalnya tentang masalah pengaturan apa? Ada lembaga internasional namanya International Bureau of Weight and Measures ya. Biro internasional yang ngatur tentang weight, apa, berat dan measure ukuran gitu. Eh, Islam secara syar'i punya punya standar ukuran dan berat, ya kan? Kenapa? Karena memang ada hukum-hukum Islam yang eh, diukur dan ditimbang. Gitu. Zakat itu kan ditimbang ya, atau ditakar gitu ya, berapa mud gitu. Mud itu ya bisa dikonversi dengan timbangan berapa kilogram gitu. Eh, ada juga
ukuran tadi dinar. Dinar itu ada ukurannya. Eh, Dalam kitab Al-Amwal itu dijelaskan. Akhirnya kemudian dikonversi lah bahwa dinar itu seberat 4 seperempat gram emas. Gitu. Cuman kan pertanyaan gramasi ya. 1 gram itu seberapa berat sih? Ya kan? Nah ini kan butuh butuh kesepakatan internasional. Gitu. Jangan sampai 1 gram di Medan ya itu lebih berat dibanding 1 gram di Bandung gitu ya Bang Azali. Sama kayak 1 meter kita beli kain di pasar ternyata lebih pendek dibandingkan 1 meter di tukang jahit misalnya. Padahal 1 meter itu harusnya standar gitu. Nah ini butuh hukum internasional atau bahasanya kebiasaan internasional, konvensi internasional, kesepakatan. Gitu. Nah untuk hukum-hukum internasional yang semacam itu nggak ada masalah. Bahkan justru harus distandarisasi gitu. Tapi Islam punya standar yang syar'i gitu. Dan itu didorong menjadi standar internasional itu. Sedangkan yang lain kan tinggal masalah kepake atau enggak gitu ya, standarisasi. Ya dulu Islam nggak pakai gram, ya kan? Pakainya mud macam-macam gitu ya. Dalam kitab-kitab itu. Kayak panjang kan Islam nggak pakai meter kan dulu gitu ya. Tapi ada pakai ukuran yang cuman karena sekarang standar kebiasaan yang dipakai itu oleh negara adidaya dan penjajah, akhirnya itu disebarluaskan seluruh dunia, makanya kemudian muncullah weight and measures yang internationalized ya. Pakai kilogram. Kalau dulu jajan Inggris kan pakai pound gitu ya. Pakai meter, nggak pakai lagi inci. Tapi beberapa pengaturan kan masih pakai inci gitu ya. Seperti itu. Islam sebenarnya punya ukuran panjang. Ada farsyah, ada zikra gitu ya. Umat Islam akhirnya tidak tidak kebayang lagi 1 farsyah itu berapa gitu ya. Kenapa? Karena secara internasional tidak tidak dipakai. Gitu ya. Nah ini hukum internasional yang sifatnya eh, atau bahasa lain itu kebiasaan internasional atau konvensi itu boleh. Nah itu yang harus juga kita bedakan. Nah balik lagi ke sini. Jadi bahwa eh, kemunculan international community atau komunitas internasional itu memang eh, diawali dari adanya negara-negara Eropa ya, yang mereka eh, berkumpul bersepakat terhadap sesuatu. Dan ketika menghadapi ancaman dari luar, salah satunya adalah ancaman dari kekhilafan Turki Utsmani ya, atau Ottoman, maka kemudian mereka menguatkan organisasi yang awal mereka buat itu. Sehingga dari situlah cikal bakal kenapa muncul organisasi internasional. Yang memang dari Eropa. Nah, ada sebuah buku, nah, itu saya kalau mau ya saya share. Yes. The Evolution of International Society atau kadang disebut Community Society. Tuh. Hilang nggak ini slide-nya, Bang? Slide-nya masih ada? Hilang. Udah kelihatan slide-nya. Sudah, Tan? Lebih ke pijit. Nah, ini bukunya ya. The Evolution of International Society, Comparative History
historical analysis dari Adam Watson. Ini sebagai sebuah fakta nggak apa-apa kita baca. Penting untuk referensi. Kebetulan saya punya PDF-nya. Tapi kalau nanya terjemahannya nggak ada. Gampang lah sekarang, tinggal pakai Google Translate atau ke ChatGPT. Kalau mau nanti saya kirim file. Nah ini eh, eh, nah di sini di buku ini saya screenshot ya dari dari buku ini. Nah ada pembahasan tentang European International Society ya. Jadi ini memang ini timeline ya. Bagaimana kemudian kemunculan organisasi internasional itu bermula dari Eropa dan mulai dari bab 13 ya. Kalau bab 1 sampai bab 12 itu tentang apa tentang sejarah gitu ya. Mulai dari zaman Yunani kuno dan seterusnya sampai zaman Islam. Nah, kemudian mulai bab 13 dibahas tentang eh, International Society di Eropa. Mulai dari abad pertengahan munculnya Kristendom ya, kekuasaan Kristen, kemudian muncul Renaissance ya, pembaharuan di Italia, kemudian terus meluas ke Eropa, kemudian juga muncul Habsburg ya, Kaisaran Romawi Eropa. Setelah itu terjadi karena ada Renaissance, kemudian terjadi Aufklärung, pencerahan ya, dan muncullah reformasi gereja, gerakan Protestan. Terjadi perang 30 tahun dan perang itu diselesaikan dengan Perjanjian Westphalia. Sering kita singgung ya, Perjanjian Westphalia. Dan dari situlah muncul konsep nation state dan muncul konsep sekularisme. Agama mulai dipisahkan dari politik dan dibolehkan muncul negara-negara atas dasar kebangsaan. Nah, dari situlah kemudian eh, negara-negara bangsa di Eropa itu mereka akhirnya kemudian melakukan konsolidasi ya, bahkan muncul upaya kolonialisme ya. Dan kolonialisme ini juga menyebarluaskan eh, apa namanya konsep nation state ke seluruh itu. Eh, dan di masa berikutnya, ini kan awalnya Eropa, baru nanti masuk ke Global International Society. Dari Eropa itu menjadi meluas ya. Dari European System menjadi worldwide, menjadi semakin meluas ke seluruh dunia. Gitu. Sehingga konsep-konsep eh, komunitas internasional yang awalnya hanya berlaku di Eropa itu kemudian juga mulai memasukkan negara luar Eropa, masuk Jepang, masuk Amerika, termasuk nanti masuk dunia Islam gitu. Yang awalnya dunia Islam itu justru menjadi lawan, menjadi pihak yang dilawan dengan munculnya Eropa Community di awal. Ya. Sampai nanti muncullah International Society model modern. Ya. Muncul organisasi internasional, Liga Bangsa-Bangsa, PBB, muncul hukum internasional yang itu sudah melepaskan diri dari niat awal munculnya komunitas internasional Eropa. Gitu. Tapi justru di situ masuk negara adidaya. Nah, itu juga akan disinggung bahwa adidaya, kepentingan adidaya masuk ke international community itu ketika muncul Liga Bangsa-Bangsa dan diperkuat oleh PBB. Gitu. Nanti dari struktur PBB itu juga kelihatan bahwa memang eh, adidaya itu berperan mengendalikan organisasi internasional. Salah satu yang mudah dan ya bagi orang awam sebenarnya gampang ya. Anak SD juga harus tahu di pelajaran IPS diajarkan. Misalkan di PBB ada namanya Dewan Keamanan PBB. Ada Dewan Tetap, Dewan Tidak Tetap, ya, anggota tetap, anggota tidak tetap. Anggota tetapnya itu 5 negara. Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Tetap nggak ganti-ganti. Kan pertanyaan simpel kita kan, loh kenapa ini anggota tetap kan gitu ya.
Yang lain mah ganti-ganti. Kok ini nggak ganti-ganti yang lima? Kan itu eh, ya, harusnya oh yang waras ya itu nanya gitu. Berarti ada sesuatu gitu. Nah, itulah adidaya. Gitu. Artinya adidaya itu mengendalikan begitu. Gitu. Kalau didalami lebih genre ya, lebih real gitu, jelas gitu. Oke, ini nanti kalau mau nanti saya share ya PDF terjemahan masing-masing. Oke, nah ini sekilas ya. Jadi awalnya dulu eh, ini sebelum, nah, makanya Westphalia itu menjadi momen yang penting kalau kita berbicara tentang hubungan internasional. The Treaty of Westphalia. Karena disitulah muncul nation state, ya, negara bangsa, dan disitulah eh, menjadi cikal bakal apa yang disebut dengan hubungan internasional. Konsep kedaulatan negara, ya, apa, territorial sovereignty, kemudian juga tentang konsep eh, kedaulatan teritorial, ya, kemudian juga eh, prinsip dua prinsip yang saling bertentangan sampai sekarang. Yang satu adalah right of eh, determination, ya, hak untuk menentukan nasib sendiri. Jadi setiap bangsa itu boleh punya negara, tapi di sisi lain ada kedaulatan. Gitu. Nah, ini sampai sekarang tuh nggak selesai itu. Jadi sebenarnya boleh nggak sih punya negara sendiri? Eh, Ya berdasarkan right of determination ya boleh. Gitu. Tapi tidak berdasarkan kedaulatan ya negara itu suruh menjaga kedaulatan. Sini nanti tarik ulurnya. Aceh boleh nggak merdeka? Eh, Boleh sih, tapi eh, Indonesia harus dijaga kedaulatan. Nah, ini kan jadi pertentangan. Papua di Eropa juga sama. Gitu. Eh, dan di situ nanti politik bermain. Ya. Nah ini makanya sekarang muncul nation state system, ya, menggantikan non national state system. Dulu namanya negara itu ya empire. Ya. Negara itu ya besar gitu, punya menunjukkan dominasinya, menunjukkan kekuatannya. Gitu. Kalau nggak kuat ya nggak bisa jadi negara gitu. Karena di situ ada kontestasi ya, saling bersaing satu sama lain gitu. Sehingga negara-negara kecil itu ya harus tunduk gitu. Tapi dengan adanya konsep nation state, negara kecil itu dilindungi, gitu. Dilindungi oleh kesepakatan bersama. Makanya muncul kan negara yang kecil-kecil gitu ya. Mereka seolah-olah jadi negara, padahal faktanya mereka itu harus tunduk atas dominasi adidaya gitu. Dan itu muncullah penderitaan. Singapura jadi negara, Brunei jadi negara gitu. Karena ada negara yang kecil-kecil ya di Eropa itu. Dan itu sebenarnya tidak sesuai dengan realitas. Mereka nggak akan sanggup sebenarnya menjalankan sebagai sebuah negara yang hakiki gitu ya. Karena negara itu punya power. Oke, nah ini jadi kemunculan komunitas internasional ya awalnya di Eropa. Amerika belum masuk ya, karena emang belum ikutan dalam percaturan politik global. Itu ada empat kekuatan utama di Eropa, Inggris, ya, dulu ada Prusia, Prusia jadi Jerman, ya. Kemudian ada Rusia, ada Austria, gitu. Kemudian ada Prancis ya, Prancis sempat menguat ketika zaman Napoleon. Nah, kemudian muncullah berbagai penantang. Nah, munculnya konsep komunitas internasional itu akhirnya mereka harus bikin kesepakatan-kesepakatan ya, yang kemudian dikenal sebagai Concept of Europe. Ya. Nah, ini jadi negara-negara yang real itu yang besar, Spanyol ya, kemudian Prancis. Nah, tapi dengan adanya konsep negara bangsa yang diarsir, bukan arsir, yang dikasih tanda merah itu, muncullah negara-negara kecil gitu. Dan mereka berdaulat berdasarkan konsep nation state, pecahan dari eh, tadi.
Habsburg ya, Romawi. Dan itu terjadi pasca eh, Westphalia dan terus menguat gitu. Dan mereka, nah, di sini ada yang diarsir ya, ada ada ancaman dari eh, dunia Islam, oke, Ottoman Empire, gitu. Dan negara-negara Eropa ini kadang mereka selalu melakukan konsolidasi ya, untuk kemudian eh, memikirkan bagaimana menghilangkan ancaman. Nah, ini Concept of Europe. Sebenarnya ada bukunya juga, gitu. Itu boleh dibaca. Dan komunitas internasional itu eh, mulai muncul abad ke-16 ya. Mulai dari Renaissance, kemudian Perjanjian Westphalia, dan menguat sampai kemudian mereka bisa mengkonsolidasikan. Dan isu utama dari komunitas internasional Eropa ini, kitab ini disebut sebagai komunitas Kristen, gitu ya, karena memang negara-negara Kristen saja. Itu adalah untuk menghadapi negara Islam yang saat itu menjadi ancaman. Siapa? Itu adalah Turki. Dan mereka eh, melihat bahwa Turki ini juga eh, mulai melemah gitu. Makanya disebut sebagai the sick man of Europe gitu. Dan istilah sick man of Europe itu diungkapkan oleh eh, Kaisar Rusia ya, Nicholas I. Dia yang pertama kali mengistilahkan Turki Utsmani itu sebagai sick man. Kenapa disebut sakit ya? Karena memang eh, ya sudah melemah gitu ya. Sudah melemah dan ya bisa kemudian di dirancang untuk dilawan dan dikerat-kerat wilayah kekuasaan. Dan itu yang kemudian dikonsolidasikan oleh negara-negara. Nah, ini beberapa. Ini ada bukunya ya, The Segment of Europe, eh, dari tahun 1789 sampai runtuhnya ya tahun 1923. Ini ilustrasinya bagaimana ini Khalifah Abdul Hamid kedua ya. Digambarkan lagi meriang ya. Dan wilayah Turkinya itu dikerat-kerat oleh Eropa. Jadi, kalau kita lihat dari ini decline ya, mulai menurunnya, teritori loss-nya ya, wilayah yang eh, semakin berkurang dari kekhilafan Turki Utsmani, mulai yang warnanya ungu ya, wilayah Romania hilang, Yunani, dan juga di Afrika Utara ya Aljazair. Kemudian di tahun 78 sampai menjelang Perang Dunia ke-1 yang warnanya orange ya, Bosnia, kemudian Bulgaria, sampai ke Mesir gitu. Mesir juga akhirnya bisa diambil. Nah, sampai di sebelah timur itu di Georgia ya, wilayah yang diambil juga eh, oleh Rusia. Nah, ini detail tahun-tahunnya. Ada yang sama Italia, ada yang sama Inggris, ya. Ada sama Rusia, ada Hungaria, ada yang memang mereka memerdekakan diri gitu. Jadi berkurangnya wilayah Turki Utsmani itu bukan berkurang begitu saja, gitu. Tapi dia adalah juga buah dari rancangan European Community tadi. Mereka bikin beberapa perjanjian, ya. Ada beberapa yang disebut ada perjanjian Berlin, ada berbagai perjanjian yang mereka saling bersepakat untuk kemudian melemahkan wilayah Turki. Contoh misalnya perjanjian Berlin di Afrika. Ini membandingkan wilayah eh, Afrika, terutama daerah utara ya, yang dulu memang awalnya dikuasai oleh Turki Utsmani. Nah, kemudian ada sebagian yang kemudian mulai diambil alih.
Awalnya Aljazair, Perancis, gitu. Nah, kemudian eh, Tripoli ya, oleh Italia. Gitu. Mesir awalnya dia eh, wilayahnya Turki. Di sini sebutnya kuasi independen ya. Jadi Turki tapi memberikan keleluasaan otonomi yang luas terhadap wali di Mesir. Kemudian ya lambat laun semua hilang. Tahun 1913 menjelang Perang Dunia ke-1. Jadi hilangnya wilayah Turki itu tidak setelah kalah Perang Dunia 1 ya. Kalau yang kalah perang itu wilayah di Timur Tengah, perjanjian Sykes-Picot itu. Tapi sebelum Perang Dunia ke-1, wilayah Turki itu juga sudah berkurang gitu. Dengan berbagai kesepakatan-kesepakatan Eropa dan mereka kemudian merongrong ya dengan kolonialismenya ke wilayah-wilayah Turki, terutama di Afrika Utara. Yang biru ini Prancis ya, yang orange ini Inggris. Ya, Inggris sampai menguasai Mesir sampai ke Sudan ya, sampai ke arah bawah. Yang hijau Italia ya, apa Libya ya, seperti itu. Nah, ini luar biasa ya. Eropa itu melakukan berbagai. Nah, ini spesifik di wilayah yang berbatasan dengan Yunani. Ya. Nah, dengan Yunani saja, Turki ya, itu juga ada beberapa perjanjian yang dibuat. Gitu. Ada konferensi Konstantinopel, nah, itu Yunani dapat tuh wilayah Tesali. Ada perjanjian Bukares, gitu ya. Setelah ada perang Balkan antara Turki dengan beberapa negara, termasuk Yunani, hanya dia dapat. Jadi ketika Turki didorong perang, kalah, dapat dan seterusnya dan seterusnya. Terutama yang warna kuning ini kalah Perang Dunia ke apa ke dua ke 1 dengan perjanjian Sevres dan di perjanjian Lausanne. Walaupun yang wilayah Izmir awalnya diambil alih oleh Inggris tapi dan Yunani ya dan dikembalikan lagi ke Turki dengan perjanjian Lausanne. Dan ini menjadi alat ya buat Mustafa Kemal bahwa dia bisa mengambil alih wilayah Turki sebagian dari Yunani di wilayah Simiran. Ini kalau kita bandingkan Turki Utsmani memang dulunya kecil juga ya dulunya. Dulu hanya wilayah sekitar Edirne saja, tapi pada masa kekuasaannya meluas tahun 1683, hampir 3 benua Eropa sampai ke Austria, Yunani semuanya, bahkan sampai ke Hijaz, Afrika Utara ini wilayah Turki. Tapi ketika menjelang Perang Dunia ke-1, tinggal wilayah Turki, Irak, dan Hijaz. Sisanya udah habis semua. Dan ketika Perang Dunia ke-1 berakhir, bahkan semakin kecil. Tapi di perjanjian Lausanne itu kemudian dikasih lagi tuh wilayah Turki daratan sebagian dan menjadikan Mustafa Kemal itu pahlawan. Gitu. Nah, jadi itu eh, secara historis ya bahwa memang komunitas internasional ini awalnya berbatas hanya negara Kristen Eropa gitu. Nah, cuman masalahnya kan mereka menyebutnya sebagai internasional. Jadi seolah-olah bahwa ini adalah memang didorong menjadi komunitas yang sifatnya internasional. Nah, ini yang menjadi khurafat atau mitos. Jadi memang awalnya itu ini ide Eropa gitu. Dan asas awalnya itu adalah untuk melawan hegemoni Islam ya, pada masa Turki Utsmani. Nah, ini juga disebut ya, saya kutipkan bahwa memang dari awal itu mereka itu tidak memasukkan negara manapun kecuali Eropa. Awalnya hanya Prancis, Inggris, Rusia, Austria, dan Rusia. Ya. Yang Austria ini jadi Austria Hungaria, Rusia jadi Jerman. Dan masuk Italia. Ya.
kemudian masuk. Nah, baru non Eropa itu tahun 1905, baru Jepang ya, dan Amerika Serikat. Nah, baru kemudian beberapa negara di Eropa Timur nanti juga disebut ya, itu mulai gabung. Yang itu awalnya dulu adalah wilayahnya Turki Utsmani, Romania, Bulgaria, Serbia, Montenegro. Gitu. Itu baru masuk. Baru setelah itu Turki Utsmani belakangan ya masuk. Gitu. Memang sedari awal eh, ini tidak bersifat internasional, tapi mereka merancang sifat internasional. Makanya ini juga eh, semacam meme. Jadi yang dianggap komunitas internasional itu kita sebutnya internasional, padahal faktanya ya ini internasional itu negara-negara Barat gitu ya, atau tadi disebutnya Kristen kalau di sini. Internasional itu ya Eropa, Amerika, Australia kan emang jajahan Inggris, ya paling ini tambah Jepang seperti itu. Sedangkan yang lain itu ya eh, di apa diikut sertakan sebagai internasional padahal dia bukan. Baik, itu Bang Azhar sebagai pengantar terkait dengan tiga sebab penderitaan. Nah, kita ulas awal satu ya tentang komunitas internasional, sejarah, walau Ya, Alhamdulillah. Syukran Ustaz atas pemaparan di sesi pertama ini di judul baru atau tema baru kita seputar sebab-sebab penderitaan dunia ya. Ini kita buka sesi diskusinya ya, Bapak Ibu jamaah sekalian. Pertanyaannya, kalau ada yang bertanya bisa dikirimkan lebih dahulu di kolom komentar. Nanti kita coba bacakan, atau ada yang ingin interaktif langsung juga boleh. Nanti kita persilahkan ya, kalau memang ada yang mau bertanya langsung. Ini ada dua, oh ada satu tanggapan dan juga ada satu pertanyaan ini Ustaz. Sepertinya udah Ustaz singgung tadi ya, dari akun Abu Dar ya. Beliau minta, Assalamualaikum Ustaz, boleh di-share tidak Ustaz buku yang tadi dikutipkan. Nah ini boleh. Eh, Nanti beliau melalui saya mungkin ya. Kalau nanti kita ingatkan lagi kalau beliau nanti. Oke, pertanyaan dari masuk ke akun Paki Prayitno. Assalamualaikum. Mengapa bisa terbentuk keluarga internasional dan hubungannya saat Eropa masuk masa kegelapan dan mereka bangkit saat Renaissance? Nah, ini Ustaz, mohon tanggapan Ustaz. Eh, ya, tadi sudah disinggung ya bahwa kemunculan dari international community atau Concept of Europe itu diawali ya kalau mau detail ya sebenarnya nanti juga akan disinggung. Pertama itu sebenarnya ada kebutuhan teknis. Eh, jadi di Eropa itu kan ada negara-negara muncul negara-negara kecilnya. Yang negara-negara itu dilewati oleh sungai, sungai bersama lah. Salah satunya sungai Rhine, sungai Danube ya. Kalau yang pernah ke Eropa mungkin kebayang ya. Eh, nah, sungai itu mengalir dari hulu ke hilirnya itu melewati berbagai negara. Nah, muncullah komunitas internasional untuk mengatur sungai bersama-sama. Awalnya itu begitu. Lama-lama kemudian ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya politik gitu. Misalkan tadi ini ada ancaman dari dunia Islam. Gimana nih supaya kemudian bisa bersama-sama menghadapi gitu. Nah, maka mereka kemudian menggalang kekuatan, bikinlah Concept of Europe. Nah, mereka berembuk, rapat lah gitu ya, bikin perjanjian, bagi-bagi kekuasaan kayak Afrika tadi kan, supaya mereka tidak saling ngerebut, mereka bikin perjanjian gini-gini-gini. Gitu. Nah, itulah cikal bakal dari munculnya international community.
atau keluarga internasional. Dan Eropa itu sudah, kalau dikaitkan dengan Dark Age ya, itu sudah lewat. Jadi itu terjadi pasca Dark Age ya. Kan abad kegelapan Eropa itu ya berakhir pada saat Renaissance ya. Abad ke-15, 16 gitu. Dan di situ muncul apa, ya, revolusi industri. Kalau dalam konteks pemikiran muncul eh, beberapa konsep-konsep yang digagas gitu ya, sehingga memunculkan negara-negara yang menerapkan sistem-sistem yang lebih humanis ya. Muncullah sistem republik, demokrasi gitu, dan reformasi agama gitu, kekuasaan agama mulai disingkirkan. Karena Dark Age itu justru ketika agama Katolik ya itu mendominasi. Jadi muncullah kaum Protestan. Dan tadi terjadi perang 30 tahun diakhiri dengan perjanjian Westphalia dan itu menghentikan semua semua ya bukan semua juga ya menghentikan konflik utama di Eropa ya. Kedudukan agama makanya ada sekularisme dan memperbolehkan muncul negara-negara kecil nation state gitu. Nah, dari situlah kemudian Eropa menjadi bangkit dan eh, salah satunya memunculkan pengaturan bersama itu sebagai international community yang menjadi cikal bakal international organization yang nanti juga akan melahirkan hukum internasional. Ya, walau. Ini buku satu ya sudah saya ini tinggal di download. Saya sambil cari. Itu Bang As. Ya, keburu hilang nanti di download dulu Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari aku peserta kita malam ini. Oh, Mas Norman, Pak Norman Baskara. Beliau bertanya mengapa negara Eropa bisa mengungguli Turki Utsmani dalam urusan komunitas itu, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ambilnya di buku berikutnya. Tadi mengapa Eropa mengungguli? Ya bukan mengungguli, eh, artinya komunitas itu memang dibentuk oleh negara-negara Eropa. Turki Utsmani itu nggak diajak, nggak diajakin. Kenapa nggak diajakin? Karena dia jadi objek pembahasan gitu. Eh, jadi Eropa itu ingin bersepakat untuk menghadapi Turki gitu. Jadi emang dia nggak diajakin. Awalnya begitu. Nah, ketika Turkinya semakin lemah dan ketika pengaturan ini eh, meluas dan mereka bikin syarat dan ketentuan gitu ya, boleh ikut tapi harus begini begini begini. Hanya Turki dalam tanda kutip ya terpaksa ikut gitu supaya bisa bisa memanfaatkan keberadaan komunitas itu walaupun kemanfaatan yang sifatnya teknikal. Karena namanya eh, hubungan internasional itu kan ada namanya kedaulatan. Sedikit teori ya. Kedaulatan itu kan ada dua. Ada kedaulatan internal ya yang disebut sebagai eh, yurisdiksi, kemampuan negara untuk men- meng- Indonesia mampu menegakkan hukum di Indonesia, berarti dia punya yurisdiksi. Siapapun yang masuk ke wilayah Indonesia bisa dihukum, nah, itu namanya yurisdiksi. Negara lain yang melanggar wilayah bisa dihukum, itu namanya yurisdiksi. Nah, yang kedua, kedaulatan itu yang namanya kedaulatan eksternal, yang disebut sebagai rekognisi, ya, pengakuan. Jadi negara itu juga butuh diakui negara lain. Kayak Indonesia kan ketika merdeka 17 Agustus kan, makanya namanya proclaim, pernyataan sepihak gitu ya. Ngaku-ngaku aja kita merdeka. Kan maksudnya diakui nggak negara lain. Nah, itu butuh pengakuan, itu namanya rekognisi gitu. Nah, untuk bisa diakui itu ya harus masuk ke komunitas internasional gitu.
Ya bisa aja satu-satu negara gitu ya. Kamu dukung aku, dukung aku, dukung aku, kayaknya semakin banyak gitu. Tapi kalau langsung ke komunitas kan satu komunitas langsung akuin gitu. Kayak negara-negara baru itu ketika diakui oleh Uni Eropa berarti semua negara Eropa itu mengakui. Atau kita misalnya Eropa kan, Eropa itu sekarang sudah ngatur visa itu tunggal, namanya perjanjian Schengen ya. Jadi kalau mau pergi ke Eropa itu tidak perlu apply visa masing-masing negara Eropa daratan nih. Ya cukup apply visa Schengen, maka visa itu berlaku di seluruh Eropa. Dulu saya 2016 gitu ya, datang ke Belanda, keliling Belanda, Belgia, Prancis, Swiss, pulang dari Italia itu nggak perbatasan itu ya tidak ngurus-ngurus lagi apa namanya keimigrasian pulang dari Italia pulang. Kenapa? Karena mereka sudah ngatur dalam satu komunitas bersama gitu, untuk masalah izin warga asing masuk ke negara. Atau komunitas itu begitu. Artinya bahwa memang pengakuan komunitas itu mempercepat, mempermudah untuk eh, mendapatkan apa, penerimaan dari dunia internasional. Apakah penting diterima? Ya tergantung power sebenarnya balik lagi ke teori itu. Gitu. Kalau kita itu powerful, justru negara lain kan yang butuh kita, ya kan? Tapi kalau kita negaranya lemah, ya justru pengakuan negara lain itu untuk memperkuat kita kan. Kalau negara kuat mah ya suka-suka, mau diakui mau enggak kita kuat kan. Tapi ketika lemah ya dia harus minta dukungan ini dukungan itu. Nah, itu untuk memperkuat kurang lebih begitu. Walau Oke, sebelum ke pertanyaan yang masuk di kolom komentar ini, Ibu Faiz masih bergabung? Iya masih. Ah ya, monggo silakan Bu. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, ada beberapa. Yang pertama tentang tadi international law. Tadi dijelaskan kan bahwasanya absurd gitu ya, internasional konsep-konsep hukum internasional. Nah, eh, yang seolah ironi itu kenapa absurditas ini tetap bertahun-tahun diajarkan, bahkan di institusi intelektual, betul, taruhlah kampus begitu. Padahal kan sama-sama sudah bisa diindra absurditasnya begitu. Nah, tidak bisakah kemudian atau apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa kemudian sesuatu yang absurd itu masih dipelajari, masih kemudian diyakini dan seolah em, tercetak menjadi orang-orang yang pragmatis, begitu sudah seperti ini adanya begitu. Nah, ini sebenarnya seperti apa? Oke, itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, sebenarnya hampir sama tadi tentang eh, dulu Ustadz menyampaikan bahwa Eropa itu walaupun Kristen semua begitu ya, tapi kan kemudian di Eropa itu konflik agama itu juga tidak kecil begitu kan, bahkan kemudian dulu Ustadz menggambarkan eh, simbol salib saja di Eropa itu kan beragam begitu banyak sekali, begitu tuh kemudian menjadi satu indikasi bahwa ada banyak konflik yang diinisiasi dari aspek agama begitu. Nah, tapi kenapa mereka bisa sampai dengan kondisi seperti itu ya, dengan latar belakang seperti itu, kenapa mereka sampai bisa solid begitu melakukan konsolidasi untuk membuat sebuah komunitas keluarga Kristen Eropa begitu, yang kemudian hendak menghalau dan membuat sebuah langkah-langkah untuk memecah belah atau mengecilkan kekuatan Daulah Islam. Sementara pada saat yang sama, Daulah Islam itu dengan potensi Islamnya yang sebenarnya menyatukan, itu kenapa kemudian tidak bisa menghalau upaya upaya disintegrasi yang dirumuskan oleh keluarga Kristen Eropa tadi itu. Apa yang sebenarnya terjadi begitu? Kenapa kemudian masyarakat Islam
itu kan juga tidak lantas mundur-mundur amat kan, kalau bayangan saya sih nanti coba diluruskan taraf berpikirnya begitu. Kenapa kemudian Islam dengan segenap potensinya yang harusnya itu tetap melekat pada entitas kaum muslimin ketika itu, pada apalagi masih ada khilafah gitu ya, tapi tetap tapi tidak bisa menghalau sampai terjadi akhirnya disintegrasi terus-menerus sampai kemudian akhirnya apa namanya, wilayah Turki itu ya semakin sempit begitu. Nah, ini sebenarnya yang terjadi seperti apa? Oke, kemudian yang terakhir tentang rekognisi. eh Barusan saya menyampaikan tentang apa namanya, kalau negaranya itu powerful, dia tidak butuh dengan rekognisi dari negara lain. Nah, ketika nanti konteksnya Daulah Khilafah Islam, ketika awal kali tegak, kan dia juga tidak lantas, eh, em, kalau bayangan saya, Ustaz nanti coba diluruskan, tidak lantas dia eh, pusing gitu ya dengan pengakuan negara lain, pengakuan dunia internasional begitu. Apakah seperti itu memang begitu? Karena bayangan saya sih ya memang tidak perlu diperhatikan begitu pengakuan negara lain, yang jelas ketika kemudian unsur-unsur yang bisa membuat eh, apa namanya, daulah khilafah itu tegak, ya ya sudah begitu. Tinggal kan kemudian tadi eh, bahwa di awal-awal kan profil daulah khilafah yang ada itu bisa jadi tidak kuat begitu. Nah, ini tadi dengan yang Ustadz sampaikan, kalau di awal-awal, kalau negara kita lemah itu memang rekognisi itu dibutuhkan. Tapi Daulah Khilafah itu walaupun kemudian di awal masih tidak lantas kuat, itu kan tetap aja kita tidak membutuhkan pengakuan negara lain atau pengakuan dunia internasional. Atau seperti apa sebenarnya? Oke. Sampun Ustadz, jazakumullah khair. Ya, baik. Itu ada dua buku ya. Ada tiga berarti saya kirim. Jadi kalau saya cariin lagi. Eh, Pertama tadi tentang apa? Yang Evolution of International Community ya. Kemudian yang US Hegemony and Foundation of International Law. Itu bahwa di balik hukum internasional itu ada Amerika, ya, hegemoni Amerika. Gitu. Itu buku wajib ngajar tuh. Mahasiswa wajib baca, walaupun atau mereka baca apa enggak. Dan yang terakhir itu International Law, International Relation. Jadi bagaimana kaitannya antara hubungan internasional dan hukum internasional. Mudah-mudahan eh, nambah referensi. Pernah jadi mahasiswa saya di Zoom. Oke, apa tadi? Kok diajarkan? Ya namanya fakta, ya, ya, ya tentu kita harus tahu gitu. Kitab ini kan, kitab Mafahim Sia-Sia ini banyak fakta gitu. Pertanyaannya kan tahu dari mana? Ya tentu memang eh, belajar ya di sekolah ya, di kampus, ya memang tentu salah satunya adalah mempelajari fakta. Ya, ketika fact-nya adalah ilmu sosial, apalagi hubungan internasional, ya standarnya harus tahu lah tentang salah satunya itu hukum internasional. Kan nggak lucu juga ngaku HI tapi nggak tahu HI gitu, nggak tahu hukum internasional. Mulai dari A to Z-nya gitu, walaupun memang tidak dalam juga. Kalau mau dalam ya ada jurusannya sendiri, ada jurusan hukum internasional itu jadi jurusan sendiri. Kita mau mata kuliah, ya, tapi di Fakultas Hukum itu ada jurusan hukum internasional. Ini didetilkan lagi. Gitu. Kenapa dipelajari ya? Untuk dipelajari fakta. Ya dalam konteks apa namanya, eh, ya dunia ilmiah ya tentu mereka ada expertise yang didapatkan gitu, terutama yang sifatnya internasional, private international law ya. Karena kan belajar hukum internasional tidak selalu mempelajari hal-hal yang sifatnya filosofis, tapi juga ada aturan-aturan teknis yang diatur dalam hukum internasional. Dan ketika kita menjadi diplomat gitu ya, atau menjadi praktisi yang berhubungan dengan dunia internasional, ya perlu bekal-bekal pengetahuan. Misalkan kita pebisnis, ada ekspor impor, itu ada regulasi internasional yang berlaku ya, kita harus pelajari kan gitu ya.
atau tentara misalkan, ketika dia diterjunkan di pasukan perdamaian PBB, nah, dia kan harus tahu tuh bagaimana hukum perang internasional gitu. Eh, ya kurang lebih begitu ya. Bahwa itu absurd, yaitu secara filosofis harus paham gitu. Bahwa makanya tadi saya bilang hukum internasional itu disebut tidak ada, faktanya ada, disebut ada, tapi kadang tidak jalan gitu. Kenapa tidak jalan? Karena tadi secara filosofis ada hal-hal yang keliru gitu ya, ada hal-hal yang salah gitu. Tapi bukan berarti semuanya salah. Makanya tadi saya sampaikan kan, ada yang sifatnya technical and administratif yang memang harus diatur bersama juga gitu. Contoh misalkan di dalam hukum udara ya, jadi ngajar gitu. Dalam hukum udara itu kita ada flight internasional ya, kan internal. Itu kan terbang antar negara kan. Ya, itu harus disepakati ini regulasinya gimana gitu. Termasuk tadi ya International Bureau of Measures and apa Weight and Measures itu kan. Ketika tidak distandarisasi bahasa bersama secara internasional dalam penerbangan misalkan, pakai meter atau pakai feet gitu ya. Nah, gitu. Kemudian juga masalah data-data teknis itu harus sama. Kalau enggak ya kacau gitu ya. Karena itu lintas negara yang beda bahasa, beda standar, beda pengaturan gitu. Makanya disitulah hukum internasional yang sifatnya teknikal yang disebut sebagai hukum kebiasaan internasional atau konvensi itu ya ada yang boleh gitu ya. Sehingga ya pasti harus diajarkan gitu. Tapi hal-hal yang sifatnya politik ya tentu kita pelajari itu untuk diketahui kesalahannya gitu. Kita belajar PBB, oh jadi tahu ternyata PBB itu begitu gitu ya. Kita pelajari misalkan tentang apa WTO ya, tentang Organisasi Perdagangan Internasional. Oh ternyata ini bukan organisasi yang free value. Ternyata kebijakan penentuan tarif, kuota, macam-macam itu ada kepentingan negara Barat gitu. Sehingga setelah tahu tentang regulasi internasional yang katanya disepakati itu seperti itu, maka sikap kita sebagai sebuah negarawan itu kan jadi, oh ini ada kepentingan Amerika di sini, nggak usah gitu. Seperti itu. Atau misalnya tentang hal-hal yang baru, kan hukum internasional terus berkembang ya, ada fakta-fakta baru yang juga mungkin dulu tidak ada. Sekarang misalnya ada pengaturan tentang international organized crime. Apa sih yang disebut sebagai kejahatan internasional? Ini kan definisi yang tentu ada hadorohnya, ada value gitu. Bisa jadi tidak sesuai dengan Islam. Tapi ketika tahu, oh ini ternyata ada yang memang kita ikut, bahkan kita mungkin memberikan solusi, tapi ada hal-hal yang sifatnya kepentingan-kepentingan negara gitu ya. So kita mengopinikan itu ada kepentingan Amerika loh, ini tuh ada kepentingan Inggris loh, ini tuh ada kepentingan Barat loh. Oh, salah dunia internasional ikut-ikutan misalkan begitu. Artinya dengan pemahaman itu juga ada goalsnya. Jadi bukan berarti kok diajarin sih. Gitu. Kalau nggak diajarin saya nggak jadi dosen. Yang kedua, ya buku nggak bisa ke memori HP. Bukunya gede soalnya. Nanti filenya aja ya ke Bang Nasir. Nanti ke Bang Nasir. Kalau yang ini di grup tuh. Di email aja. Eh, Eropa bisa solid ya. Sebenarnya soliditas negara-negara Eropa itu kan tidak soliditas yang sifatnya mutlak ya. Mereka solid karena memang ada musuh bersama. Mereka solid karena ada kepentingan yang bersama. Kita udah bahas juga dalam pembahasan sebelumnya ya bagaimana di antara negara-negara Eropa kan saling bersaing juga kan. Munculnya Concert of Europe juga tidak mulus gitu ya. Sebelum mereka menghadapi Turki Utsmani, mereka juga menghadapi gimana nih Prancis yang nakal gitu ya. Ketika zaman Napoleon, ya, negara-negara buk gitu menghadapi Prancis gitu. Jadi memang tidak solid-solid amat gitu.
termasuk juga eh, apa namanya yang modern ya, Inggris ya. Ketika Eropa konsolidasi bikin Uni Eropa, ini Inggris itu ngeyel ya, apa ngeyel? Eh, ya banyak tingkah gitu ya. Dia gabung Uni Eropa tapi mata uangnya nggak mau euro, tetap pakai pound sterling gitu ya. Lama-lama ya sudah Inggris keluar aja, muncul Brexit ya dulu tahun 2000, 2015, 2016 ya. British exit udah dikeluarin aja dia dari Uni Eropa gitu. Seperti itu. Jadi memang tidak solid solid. Tapi mereka pasti ada kesepahaman terhadap kepentingan yang kebetulan mereka sama. Termasuk ya kasus sekarang dalam konteks eh, Ukraina ya. Negara Eropa itu nggak satu apakah Ukraina itu boleh masuk NATO atau enggak, masuk Uni Eropa atau enggak. Tapi beda juga. Karena di balik negara-negara Eropa itu juga ada kepentingan lokal masing-masing dan juga ada keterikatan dengan negara-negara adidaya yang lain. Gitu. Dekat Rusia, ada yang dekat dengan Amerika Serikat, gitu. Ada yang mungkin mereka EGP gitu ya, nggak mau peduli dan seterusnya. Nah itu juga beragam. Islam ya faktanya sekarang sama ya. Karena Islam negeri-negeri Islam sekarang ya negara-negara mayoritas Muslim sekarang ini mereka diikat dengan kepentingan nasional masing-masing gitu. Makanya kenapa tidak solid sekarang tidak diikat dengan satu akidah. Kepentingannya itu bukan kepentingan Islam, ya, tapi kepentingan nasional dari masing-masing negeri Muslim. Kenapa? Ya basisnya tadi semua negara yang sekarang ada itu basisnya itu adalah nation state, kepentingan bangsa. Sehingga kepentingan di luar itu yang sifat beyond nation state ya itu tidak ditemukan lagi. Akibatnya umat tidak berbenah dengan nasional. Sehingga saudara kita di Gaza itu kan tidak karena tidak didorong oleh landasan akidah, yang imbang-imbang gitu. Kalau nanti kirim tentara gimana? Kepentingan nasional itu dipertimbangkan lebih dasar dibandingkan kepentingan eh, itu yang menjadikan muslim terakhir apakah khilaf pengakuan ya enggak lah enggak butuh pengakuan syarat negaranya itu harus negara adidaya itu tidak pengakuan dia dibutuhkan oleh negara lain ya cuman harus harus menunjukkan keadidayaannya gitu. Di situasi tertentu dia harus berhubungan dengan negara lain maka dalam prinsip hubungan internasional negara Islam ya negara khilafah ya yang ya, pasti tidak boleh dia mengikat perjanjian internasional yang sifatnya permanen itu nggak boleh ya. Kemudian yang kedua tidak boleh yang sifatnya politis demi kepentingan negara lain itu nggak boleh. Kalau yang teknis administratif nah, itu nggak masalah ya. Misalkan tadi standarisasi berat gitu. Walaupun ya harus didorong negeri Muslim itu apalagi adidaya dia nawarkan standar dia standar Islam gitu. Misalnya mata uang pokoknya pakai mata uang emas, perak gitu. Dia yang harus punya positioning berat pakai apa berat ukuran berat secara syariat gitu ya. Kita juga nggak familiar, jarang baca soal ya nggak praktek ya nggak dipraktikkan pakai mood misalkan atau ukuran panjang pakai farsah ukuran takaran pakai apa gitu ya itu distandarisasi termasuk misalnya hari hari itu pokoknya libur hari Jumat tuh. Nggak pakai international system sekarang pakai liburnya hari Minggu gitu ya kita pakai Jumat. Yang lain menyesuaikan gitu. Kalau sekarang kan kita negeri Muslim yang menyesuaikan dengan Barat kan kalender pakai Hijriah gitu.
dan pakai kalender Masehi ya. Sekarang kan kita umat Islam aja masih gelagapan kita pakai kalender Hijriah. Ya, Bang Azhar ya. Sekarang tanggal berapa Hijriah, Bang Azhar? Wis lihat tuh rumus. Sekarang 9 Agustus berapa Hijriah? Gelagapan. Karena kita nggak terbiasa, nggak praktikal, nggak dipraktekkan gitu ya. Nah, nanti kalau daulah khilafah itu sampai hal-hal yang sifatnya teknik ya, surat menyurat itu semuanya pakai standar standar Islam. Sehingga pengakuan itu bersifat terbalik ya. Mereka yang minta diakui, gitu. Bukan kita yang menyesuaikan dengan bahwa ya kalau sekarang faktanya kan negeri Muslim masih terpecah belah, masih lemah-lemah ya. Yang namanya lemah butuh perlindungan dari yang kuat. Dan ketika butuh perlindungan ya dia butuh pengakuan dari negara lain. Nah, kalau sudah kuat kan nggak usah. Kayak kayak Israel lah gitu ya. Kok Israel jadi contoh? Nah, dia kan merasa kuat karena dia sudah diakui oleh negara-negara kuat kan. Nah, dia nggak peduli itu Indonesia ngakuin atau enggak gitu. Negeri-negeri Muslim sekitarnya itu ngakuin atau enggak gitu. Justru ketika normalisasi ya, negara-negara Timur Tengah ya, mulai dari Turki, kemudian Mesir, Yordan, terakhir apa Bahrain, Uni Emirat Arab gitu ya, kemudian Maroko, Sudan itu kan bukan Israel yang butuh mereka gitu. Tapi negeri-negeri Muslim dipaksa untuk melegitimasi Israel kan. Indonesia juga kan kita mau asal kita masih punya bargaining di situ kan. Walaupun faktanya kan secara implied ya, secara sembunyi-sembunyi kita juga melakukan. Kalau beneran mah kita nggak butuh ya nggak butuh beneran gitu. Nggak usah belajar pertanian ke sana, nggak usah ngirim apa pelajar-pelajar yang belajar ke sana. Bahkan ketika ini yang Muslim juga nih, umroh plus Al-Aqsa, kan harusnya nggak boleh. Umroh plus Al-Aqsa itu bukan nggak boleh, maksudnya nggak boleh itu karena sekarang dia dikuasai oleh Israel gitu. Kita nggak boleh ke sana hanya sekedar ke sana itu harusnya jihad gitu, bukan jalan-jalan eh ya karena dia sedang jajah. Walau Iya. Ada satu pertanyaan lagi nih Ustaz, mohon izin Ustaz dari peserta kita Pak Hussein Harun. Mungkin sekalian closing aja Ustaz, satu pertanyaan terakhir dari beliau. Ketika khilafah tegak kembali, apakah sebab-sebab penderitaan dunia Islam, dunia masih tetap akan ada Ustaz? Syukran Ustaz. Mohon tanggapan Ustaz. ya tadi di awal sampaikan kan tiga ya sebab penderitaan. Pertama adidaya. Nah, kalau khilafah tegak kan ganti adidayanya ya. Berarti satu hilang tuh sebabnya. Gitu. Tapi harus benar-benar khilafahnya jadi adidaya gitu ya. Bukan khilafahan ya. Atau khilafah masih proses. Karena kayak Khulafaur Rasyidin atau Daulah Islam zaman Rasul ya. Itu kan baru kelihatan adidayanya itu ketika memang sudah bisa mengalahkan adidaya lain kan. Persia diluluhlantahkan kemudian Romawi akhirnya terdesak jauh. Nah, itu sudah kelihatan adidayanya gitu kan konstelasi internasional. Tapi kalau masa Rasul itu kan masih sudah jadi daulahnya tapi belum positioningnya belum. Gitu. Nah itu kalau sudah benar-benar jadi adidaya insya Allah lah. Dan pasti dia tidak akan menerapkan penjajahan karena khilafah itu harus menyebarkan rahmat kan. Relasi dengan negara lain atau dengan wilayah-wilayah lain yang kosong itu bukan pola penjajahan. Dia melakukan pembukaan-pembukaan atau futuhat-futuhat itu untuk membebaskan mereka, untuk menyejahterakan mereka, untuk membuat mereka berada dalam ketaatan, dalam ketakwaan gitu. Bukan untuk melakukan monopoli, eksploitasi, penjajahan. Gitu. Wah, hilang. Nah, yang ketiga, pasti ketika khilafah tegak itu dia tidak akan terikat dengan hukum internasional yang di situ ada kepentingan yang bertentangan dengan Islam. Gitu. Kalaupun tadi ada, dia akan mengatur hukum internasional itu berdasarkan kesepakatan yang
sesuai dengan syariat dan pasti itu adalah rahmah ya, dan juga ngatur negara-negara lain untuk dengan aturan bersama yang memang untuk kepentingan bersama yang sifatnya teknikal dan administratif tadi itu nggak ada masalah. Jadi ya insya Allah kita yakin bahwa ketika khilafah tegak dan positioningnya sebagai negara adidaya itu penderitaan dunia itu akan hilang, dan itu yang juga dulu pada masa kekhilafan Islam ya, eh, penderitaan yang disebabkan tiga hal itu tidak ada gitu. Bahwa ada kelaparan gitu ya, ada bencana gitu. Nah, itu kan qada dari Allah ya. Zaman Umar bin Khattab kan ada bencana gitu. Pada masa kekhilafan juga ada gempa dan lain-lain. Itu bukan penderitaan di makasabat aidinas ya, tapi itu qada dari Allah. Itu dengan negara yang berlandaskan ketakwaan merespon bencana dan macam-macam itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi sesuatu hal yang dijadikan apa jadi penderitaan gitu ya, tapi itu menjadi sesuatu hal yang disikapi dengan benar gitu ketika ada kodok-kodok yang dipandang oleh manusia sebagai sebuah penderitaan. Walau Ya, Alhamdulillah semua pertanyaan sudah ditanggapi oleh beliau. Kira-kira ada yang disampaikan lagi, Ustaz? Atau langsung kita closing? ya, insya Allah kita masih lanjutkan di minggu depan. Kalau nggak salah nanti kita lanjut ke hukum internasionalnya ya. Tadi kan baru sejarah komunitas, nah, nanti masuk ke kemunculan hukum internasional dari komunitas internasional ini seperti apa prosesnya. Kemudian nanti kita dalami lagi. Walau